nggak nyaman sih. Kayak gitu. Keinget aja pintu penjara sama Kapolres, sama rehab. Halo Dede, apa kabarnya? Baik banget, sehat-sehat. Kayaknya tambah seger aja kelihatannya. Tambah seger sih ya, soalnya kan abis bangun tidur kan. Tapi masih nge-fly ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, terutama juga tentang challenge-nya Dede ya kan selama ini kayak aku lihat juga banyak di sosial media segala macam gitu ya. Basically memang kalau di web podcast itu banyak mereka yang datang tuh kayak aku punya challenge ini, aku pengen diberesin. Nah jadi itu yang lebih ke arah situ. Tapi overall banyak banget yang dihadapin kayaknya selama ini ya Dede. Boleh sharing-sharing dikit gak pengalaman? Aku tuh kayak ngerasa dari tahun lalu sampai tahun ini, aku ngerasain banyak banget kan kejadian buruk di aku kan. Maksudnya aku ada kasus yang kemarin juga yang bikin aku jadi terpuruk. Udah gitu bikin aku jadi trauma dan lebih tertutup sekarang orangnya. Even aku udah keluar dari rehab gitu ya, tapi aku masih punya trauma gitu dengan sesuatu yang misalnya kayak bunyi apa itu namanya, bunyi kayak rantai atau bunyi pintu yang kenceng gitu kan. Itu mengingatkan aku ketika aku di rehab dengan ruangan yang kecil, cuma 2x4 doang. Itu yang bikin aku jadi kayak terus teringat gitu di Kapolres waktu pas di penjara, semi penjara. Jadi kalau ada suara pintu atau apa, aku jadi agak selalu kebangun gitu loh. Pintu besi maksudnya, pintu bunyi gembok gitu. Karena aku digembok tuh pas di Kapolres. Sekarang kalau nggak ngerasa gitu ya aku ya, orang-orang sekitarku pada bilang gini, Dede kok sekarang jadi agak lebih pendiam ya gitu. So yang pertama, kalau boleh tanya nih pas lagi ngerasain misalkan ada bunyi gembok segala macam, itu apa sih yang pertama kali muncul rasanya? Takut banget. Aku tahu kan ini takutnya gara-gara waktu dikurung di kantor Kapolres kan, soalnya ada gemboknya juga tuh, tiap malam aku digembok kan. Jadi tiap kali dengar kayak gembok ini tuh aku ngerasa kayak aduh bunyi Kapolres nih, aduh gue di ruangan ini nih. Bahkan aku kencingnya lewat botol aku, terus aku kan ada OB di Kapolres, Pak Rojak saya mau ke WC, nggak bisa Mas Roy gitu. Jadi bunyi gembok itu mengingatkan trauma, takut dan insecure dan apa ya, pokoknya ada deh kalau ada bunyi kunci sama gembok aku udah ngerasa insecure aja gitu. Ya nggak nyaman gitu dengan gembok kunci, maksudnya nyaman. Deg-degan perasaannya, kacau balau, terus keringet dingin, ini apa ya, bunyi apa ya, kayak gitu sih. Sebenarnya apa sih yang aku takutin? Aku takut dikurung. Karena perjalanan 10 hari itu deh aku dikurung selama 10 hari kan. Berharap nggak mau dikurung lagi gitu, maksudnya terulang-ulang padahal itu kejadian tuh udah setahun yang lalu loh padahal. Jadi sebenarnya semakin kita takut, kita menghindari di situ, sebenarnya justru emosinya ada di dalam sana deh. Jadi daripada kita kabur, mendingan kita face emotionnya. Jadi kayak kita samperin di situ, ada rasa apa yang di sana, nah rasa ini yang kita lepaskan. Nah jadi aku akan guide buat ke situ. So jadi coba dirasain ke bagian takut dikurung. Kalau misalkan bener, let's say Dede dikurung lagi. Useless, udah nggak bermanfaat lagi karena udah dikurung lagi 5 tahun. Lebih much better yang sekarang sih, maksudnya tetap ada perasaan sih, agak lebih berkurang sih, agak lebih sedikit tenang. Ini jujur banget saya kok jadi lebih sedikit kayak sudah berlalu. Itu sih. Cuman kalau lupa total semua enggak sih. Lupa total dia enggak. Dede akan tetap bisa ingat. Hanya saja rasanya itu sudah hilang. Ya, dia enggak terkunci lagi. Kayak misalnya gini, kemarin ingat kita mandi. Kalau misalkan ada rasa takutnya, misalnya aduh kemarin aku mandi dan aku takut mandi. Nah itu ada rasa takut di dalam memori kita. Nah tapi kalau misalkan kita lepaskan, kita ingat kita mandi kemarin, kita ingat kita makan kemarin, kita ingat kita main game kemarin, tapi nggak ada rasanya. Nah jadi ketika kita nginget juga, saya pernah masuk sana kemarin, RSKO, pernah ke itu, aku tetap ada ingetannya. Tapi nggak ada rasanya lagi yang terkunci dalam diriku. Level sampai kayak kosong dan nggak ada kuncinya adalah itu yang kita aim. Jadi kayak kalau sekarang Dede rasain lagi,
Kira-kira rasanya gimana? Masih intens kayak tadi atau kayak udah mulai berkurang atau udah hilang sepenuhnya? Nah itu coba dicek. Ya, agak lebih berkurang dan agak lebih sedikit tenang. Aku berkurang sekitar 70%. Sekarang ke 70%? 70-an, 75, 70-an. Karena sisanya dari itu aku ngerasa udah nggak terlalu. Tiba-tiba aku mikir gini, sudah berlalu juga sepertinya. Ya, sip. Itu kesadarannya udah naik ketika kita lepaskan emosinya. Nah sekarang yang sisa 70% ini, 75-an, coba dicek lagi. Apa rasa yang masih tersimpan? Ya, masih ada perasaan insecure sih. Insecure ya, oke. Kalau tadi kan lebih ke arah takut jadi tidak berguna. Nah ketika itu dilepaskan, dia hilang, urai, masuk ke insecure. Nah insecure nih lapisan bawang yang berbeda. Kita coba masuk ke sana ya. Udah agak berkurang, agak lebih blur sih, agak lebih ya udahlah ya, kayak gitu sih. Oke, udah lebih ya udahlah. Ya udahlah sih. Oke. Nah, kalau ya udahlah itu masuk ke level biasa udah rate-nya rendah emosinya. Kalau misalkan kayak gelas, biasa aku ilustrasikan. Kalau Dede ada gelas ketumpahan tanah, kita bersihin nih sampai bersih. Sisa masih ada tanahnya sedikit, 10% doang. Mau minum nggak dari gelas itu? Enggak sih. Oke. Jadi bersihin sampai gelasnya bersih ya. Ya udah. Nah, siap. jadi coba cek lagi ke situ. Ada apa lagi yang masih kesisa? Lebih oke sih. Lebih mendingan sih. Bisa ikhlasin kan. Harus melepas juga kan. Yes. Jadi ya udah selesai juga sih. Tapi aku nggak berani janji juga next di beberapa hari ke depan tiba-tiba aku kumat. Iya, nah makanya jadi sekarang aku mau cekin dulu, mastiin aja. Yang di sini kan tadi dirimu bilang, aku udah lebih mendingan sih. Nah biasa kalau ada kata sih, aku akan minta cek ulang. Oh gitu ya. Iya, karena kalau mendingan sih berarti belum total selesai. Harusnya mendingan dong. Kalau misal mendingan juga itu masih bahasa yang belum selesai. Karena ya lebih mendingan sih, walaupun masih ada masalahnya, ya udah lebih mendingan. Ya, nah coba dicek dulu. Ingat lagi nih, anggap ada suara gembok deh. Iya. Ada gemboknya nggak? Kalau ada tuh tadi Mami lagi banyak gembok. Ada kunci nggak sih, suara kunci? Nah, coba deh, suara kunci gembok kita tes aja sekalian. Jadi iya, suara gembok sama kunci. Yang biasanya ini biar kayak masih triggering nggak gitu. Oh ini udah ada nih gemboknya. Astaga, bunyinya. Oke, so pas ketika ada bunyinya, apa yang ke-trigger? Nggak nyaman sih. Kayak gitu? Oke, rasa apa yang ke-trigger? Keinget aja pintu penjara sama Kapolres, sama Rehab. Oke. Iya sih, bunyi gemboknya lama-lama jadi beda. Oke. Beda aja, gemboknya kecil soalnya. Jadi mesti cari gedean ya. Enggak sih, way much better sih. Sekarang yang muncul ketika bunyi ini ya. Suara gerbang. Sudah berlalu juga. Buat apa gue pikirin lagi? Gitu sih. Oke, anggap gue balik lagi deh ke sana. Nah. Nggak mau lah. Oke, rasain ya. Aku balik lagi ke sana, aku balik lagi ke sana, aku balik lagi ke sana. Jangan jadi doa nggak sih ini? Enggak, justru kan aku triggering nih. Balik lagi ke sana, balik lagi ke sana. Rasanya kan muncul. Pas lagi muncul ini yang kita buang. Karena kalau dirimu simpan itu jadi doamu. Oh gitu. Iya, karena aku nggak mau balik ke sana, aku nggak mau balik ke sana, aku nggak mau balik ke sana. Semakin didoain kayak malah jadi kayak pikiran terus. Kalau misalkan kita udah buang, dirimu nggak mikirin itu sama sekali. Justru itu jadi nggak jadi doamu. Iya benar. Baiklah. Coba dicek lagi. Balik lagi ke sana. Nggak mungkin sih, harusnya. Aman ya? Kayak gitu aman. Nah kalau kan jadi kayak rasanya, kalau tadi kan awalnya, jangan deh gitu. Tapi begitu tuh,
Ya gue gak mungkin kesana lah. Iya, gue mungkin kesana. Santai aja. Iya, aku punya satu perasaan baru nih, yang aku baru temuin dari sesi kita hari ini. Tiba-tiba aku ngerasain satu kebebasan yang luar biasa loh. Maksudnya gila ya, gue sekarang bisa podcast sama Koro Yoyo. Terus sekarang gue bisa makan apa yang gue mau makan. Tiba-tiba ada satu perasaan kayak menyadari itu, ternyata gue udah di rumah nih. Selama ini masih di sana ya, badannya di sini. Dan aku ngerasa bersyukur, gila kita lagi podcast. Oh ya ampun, habis gini mau pergi. Habis gini mau makan. Gila, kebebasan yang belum pernah gue sadarin selama setahun ini. Setahun keluar kan, setahun ini aku udah keluar selama setahun. Tapi belum pernah ngerasain kayak realize gitu. Hari ini baru aku tiba-tiba ngerasain gila. Enak banget bisa ada kamera, ada podcast. Rumah gue bagus juga ya. Agak-agak wah gitu. Maksudnya bukan rumah yang gede-gede banget, tapi gila gue udah di rumah. Selama ini gue di mana gitu, ngerti gak sih? Itu sih yang perasaan yang aku rasain sekarang. Awesome. Bener, itu wajar kan ya? Iya, karena emang begitu kan. Yang tadinya emosi kita nyangkut itu begitu dibuang ya, jadi nggak penting lagi. Tapi tetap aku mesti tes dulu kelenteng lagi. Siap. Coba dibunyiin lagi Kak. Nah itu bunyinya kayak gitu. So how do you feel sekarang? Sekarang biasa aja sih, lo mau kretekin kayak gimana ya udahlah. Gue juga udah berakhir juga kan. Gak penting lagi. Gak penting, gak maksudnya gila nih gue lagi podcast. Iya kan. Oh iya, aku mau cerita lagi dong. Gak apa-apa ya? Bebas. Punya traumatik lagi. Aku pernah aku jadi sebelum ketangkep polisi, itu jam 2 sampai jam 3-nya itu aku sama Cicil Isachi. Jadi aku sama Lee itu bikin YouTube. Akhirnya selesai syuting YouTube, polisi masuk nih, gitu. Polisi masuk bertujuh gitu, gebrak gitu, terus pintunya dibuka dan dia duduk di meja makan. Nah, aku punya rasa ketakutan yang sangat luar biasa dengan podcast sebenarnya. Begitu. Really? Ketika karena trauma itu ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa lah. Aduh sih, nge-podcast, gue ketangkap lagi gak ya abis gini? Konfront ya emosinya. Aku cek deh kunci, terus bunyi kunci, terus podcast kayak gini harusnya udah nggak ada apa-apa sih. Thank you so much. Wih, mantap. Ngebantuin aku. Pokoknya hidup aku tuh berwarna. Gue juga bangga loh maksudnya. Hal yang orang lain masih yang tabu. Gue udah pernah gitu ngerasain jeruji besi loh, gila. Catatan polisi. Hal-hal yang mungkin orang lain gak pernah bersyukur di situ. Tapi ya ini gue udah pernah melewati mimpi buruk terburuknya gue gitu loh. Itu menurut aku I'm proud of myself. Hati-hati kalau kamu bangga dengan mimpi burukmu. Itu terjadi lagi. Kamu akan mendatangkan lebih banyak mimpi buruk dalam hidupmu. Oh my god, gak mau deh. Karena itu cerita yang bisa kita milking, unconsciously di bawah sadar kita kayak kita marking bahwa kalau cerita buruk ini bisa jadi sesuatu yang bikin aku jadi spesial misalnya. Jadi tanpa kita sadarin kita ngundang lagi kejadian-kejadian buruk. Oh gitu. Iya, energetically ya. Jadi kayak secara kayak tanpa kita sadarin, ya tiba-tiba bisa aja ketemu yang kayak kemarin gitu kan. Itu kan sebenarnya dirimu nggak mikirin ke sana. Cuma ketika misalkan ada story nih yang nanti suatu saat jadi ceritaku, kisahku misalnya. Gimana kalau kisahnya yang senang-senang aja, yang seru-seru? Oh ya udah gitu aja. Iya kan, happy. Aman. I feel good, relax sih. Lebih tenang, terus lebih nyadar kayak ya kita lagi podcast. Zaman dulu mana bisa. Lebih ntar makan ini ntar makan itu
enak banget ya hidup gue. Asik. Iyalah, udah seru begini. Mau ngapain tinggal di sana terus kan? Udah langsung ketawa deh eksternal ya. Habis ini bakal banyak podcast lainnya berarti. Iya. Gila, ternyata gue udah bebas nih. Aku ngerasa bersyukur sih tiba-tiba gitu. Gue udah bebas dan gue bukan ada di memori masa lalu. Itu yang aku belajarnya, aku udah lebih jauh. Iya, seperti itu sih, lebih happy. Ada banyak random pikiran yang bikin aku happy juga tentang Koko tadi cerita gini gitu. Jadi aku lebih oke. Minum lagi haus. Bentar ya. Gak apa-apa. Habis melepaskan emosi biasa gitu. Gak ada polisi nih bawah ya. Baru mau ngomong mau dipanggilin. Gila lu serem banget sih. Takut loh. Masih ada takutnya? Lepasin aja. Enggak lah, ya gak mungkin sih ada lagi. Gak mungkin. Ada loh. Serius.